mungkin isu-isu yang kemarin yang seperti itu tidak menafkahi. Udah Mas Arwenda. Ya kalau ya kita sih nggak terlalu jauh ya, maksudnya untuk tahu privacy di dalam rumah tangga. Cuma kan aku juga kenal sama ya Sharon, kenal sama istrinya Dede dan lain-lain, semuanya tuh ya normal aja sih komunikasinya. Ya biasalah rumah tangga, mungkin ada sisi-sisi kita ada bermasalah. Kemudian Dede curhat kan, ya inilah minta arah sama orang yang pernah kehilangan arah. Jadi makanya udah ngarah ke saya udah ke temen aja, jadi biar ngobrol. Akhirnya ada Mas Bernardus lah, jadi ngasih tahu Mas Bernard ini, Mbak Verna sama Mas Antonius untuk kedepannya tuh pandangannya seperti apa. Karena Dede juga cerita kan kayak ini udah diminta ini Pak, kayak administrasinya ya, surat nikah apa dan lain-lain dari gitu. pihak istri. Dari pihak istrinya gitu. Tapi ya kita sih hanya support, bantuin aja lah kayak gitu. Tapi sejauh ini mungkin gugatannya udah masuk di pengadilan. Kalau kemarin sih aku ketemu sama Reren ya, sama masih istri kan, ibaratnya nanya ini bener apa enggak. Sebenarnya Dede mau mempertahanin, cuman kalau misalnya urusan talak kan balik lagi ke agama, ntar kita tanya Ustadz atau gimana. Cuman dari pihak Reren sama keluarga sudah bulat dan sudah minta surat semuanya, surat nikah, akte, KTP, kakak semuanya lah buat anak-anak yang fotokopiannya diminta. Kalau nggak salah kemarin hari Rabu Dede kasih ke Reren, saya tanya balik lagi, ini bener-bener mau bisa apa nggak bisa demongin lagi, udah nggak bisa deh. Oh ya udah, dari pihak si Reren pun mungkin ke pengadilan Jakarta Barat sama kuasa hukumnya. Saya tanya, kamu pakai pengacara nggak? Saya bilang gitu. Ya pakailah tadi gitu. Kalau kan emang udah konsultan, udah lama konsultasi sama Pak Vicky, terus dikasih ke Pak Bernard kan, ya udah ngobrol aja, kalau misalnya masalah hukum takutnya gimana ada apa-apa kan bisa ditangani langsung. Kan kita memang buta tentang hukum lah, apalagi di pengadilan proses kan kita nggak tahu kayak gimana, makanya saya serahin ke BSI. Apa yang bikin Dede ingin mempertahankan? Sebenarnya satu anak-anak bang, satu kan namanya rumah tangga, kita bisa memperbaikinya lagi. Mungkin di media juga udah jelek lah nama Dede, apalagi di TV. Cuman dengan cara Dede untuk bekerja keras, entah di bidang apapun, insya Allah lah, namanya rezeki kan, yang dapat rezeki halal, insya Allah berkah. Halal memang di TV juga halal, cuman mungkin kemarin kaget atau gimana ya kan, punya manajemen sudah bagus, mungkin pengelolaan dari Dede kurang bagus kayak gitu. Tetap intinya anak lah ibaratnya kayak gitu, yang memperkuat Dede untuk mempertahankan anak. Kayak sekarang kan anak saya bawa mana-mana kayak gitu. Intinya buat semangat juga. Untuk di pengadilan sendiri, istri udah mengajukan. Kagak tahu tuh Kak, soalnya baru minta. Sebenarnya kan aku tanya, kan emang waktu pas ini lu bantuin lah, katanya masa bantuin ngurus cerai pakai duit aneh dalam hati Dede kan gitu. Ya aku nggak ada, aku bilang. Emang jujur kalau buat ini memang aku belum ada, aku bilang. Cuman kalau buat kita bareng-bareng lagi itu pasti ada. Kalau buat ngurus perceraian aku nggak ada, karena kan mau mempertahankan kayak gitu intinya kayak gitu. Berlanjut mungkin kan ini kalau dari klien abang kan Bang Dede ini masih mau mempertahankan, ya mungkin nanti di pengadilannya sendiri akan seperti apa sih? Nanti mungkin ada tahapnya untuk mediasi ya sih. Pada saat sebelum sidang dan sebagainya itu ada namanya mediasi, nanti akan dipertemukan lagi, ya kan. Nah biar mereka nanti kita ikutin arus saja lah, pada intinya kita ikutin arus gimana nanti dari pihak istrinya klien ya kan. Kalau memang dari klien masih mau damai, ya kita akan coba mendamaikan ya. Tapi memang kalau pihak lawan nggak bisa, ya mau gimana lagi kan gitu. Yang paling penting hak asuhnya ya. Hak asuhnya siapa asuh? Poin utama sih. Hak asuh. Kalau Dede laki-laki ya gitu, memperbutkan hak asuh, mungkin apa ada yang di pertimbangannya tuh apa sih, kayak ada yang disiapin tuh apa untuk tidak mendapatkan hak asuh ke ibunya ya? Ya namanya kita upaya ya. Kalau di sini kan kita no comment dulu ya. Cuman kan namanya kita upaya hukum kan nggak, namanya tuntutan dari klien ya, kekuasaannya ya, permintaan, request ya, kita akan mengupayakan kan itu ya kan. Balik halnya urusan hak asuh ini kan terkait dengan hak asuh ini nggak selalu wanita aja yang mesti dapat hak asuh yang dari laki-laki. Kalau dilihat dari kelayakannya, kepantasannya kan itu ada pertimbangan juga. Gitu. Kalau itu aja. Dari Bang Dede kenapa sih pengen Ya karena sebenarnya pengen ngerawat bareng-bareng. Cuman kan istri sebenarnya sih nggak mau ngejelekin istri, nggak mau ngejelekin keluarga sana juga.
pertimbangannya memang kita tuh sebenarnya belum punya rumah lah masing-masing, masih tinggal di orang tua. Intinya orang tua aku juga, maksudnya orang tua Reren juga punya rumah, orang tua aku punya rumah. Alangkah baiknya ibaratnya yang tiga-tiganya aku asuh dulu, kita berbarengan lah intinya, walaupun kita ngasih makan bareng, ngasih pendidikan, parenting anaknya bareng-bareng, tapi pengennya sih di Dede. Cuman kalau misalnya mau bareng-bareng ya balik lagi nggak kenapa-napa ya, intinya sih Dede mau sama anak-anak lah kayak gitu, nggak mau istri mau ketemu ya aku memperbolehkan. Kok tanya Arjuna, boleh tanya anak aku kayak gitu. Ada tuntutan khusus nggak mungkin dari istri sebelum mengajukan gugatan ini? Nggak ada sih bang yang digonogini, apa yang digonogini ya, rumah gue kagak ada, mobil kagak ada, mau digonogini apa, aku juga Ada aset bingung. itu yang Aset ada itu yang ini bu beda, ini sertifikasi ini beda lagi ya, jadi bingung aja gitu bang, secara nggak langsung ya bingung aja sih. Nggak tahu, ada orang yang untuk memperkeruh juga nggak tahu kan namanya kita, cuman kita tanya lagi kemarin ke istri, ya bilang gitu kalau bisa janganlah, saya bilang gitu. Kalau misalnya memang udah kamu udah nggak bisa maafin aku sama keluarga aku, ya anak-anak intinya bareng-bareng aja kayak gitu. Berarti menepis pihak ketiga ya? Nggak ada bang pihak ketiga kalau kata dia mah orang tua, artinya ikut campur. Namanya mama atau apa kan ibaratnya ya mungkin sayang sama semuanya gitu. yang di Ciawi mah nggak beda cerita. Apaan lagi tuh? Ada lagi aja ini lagi direkam. Tambah rame orang ke Ciawi, ngapain nih dari Ciawi? Nggak tuh jual cendol ya saudara. Ngejelasin anak-anak gimana? Apa? Ngejelasin anak-anak gimana? Kalau Arjuna kan memang selalu dibawa. Tadi ikut ya. Arjuna juga tahu ibaratnya kayak gini. Abang balik lagi, saya bilang gitu. Kalau misalnya mau ke mama, papa biayain abang, saya bilang gitu, sekolahnya sampai setinggi mungkin. Tetap ngejelasin karena dia kan udah kelas 5 kan bang, maksudnya udah ngerti lah segala macamnya. Cuman banyak pertanyaan dari teman-temannya lah. Bapak mama lu bisa ya Jun gitu. Jadi dia ada kekhawatiran kayak gitu. Karena kan rekam jejak digital banyak juga yang dia tonton, apalagi yang ada di YouTube kan saringannya tuh lebih tajam juga ke entah ke Dede, ke istri lah segala macam. Jadi kan sempet ngeri juga lah apa yang dikatakan ke Ruben juga benar juga sih. Bang Dede tadi kan dibilang ada pihak ketiga itu orang tua. Mungkin ada syarat dari istri nggak sih kalau mau Itu ada syaratnya kemarin tuh, cuman mungkin karena dia udah ngobrol di media, ya udahlah. Aku juga kan surga aku ada di mama aku juga nggak bisa mentingin ibaratnya si istri kan, cuman pas baru aku lagi ada, istri baru ngambil giliran pas aku lahir kan nggak sama istri sama ibu, jadi kita balik lagi lah, orang tua itu nomor utama kayak gitu. Walaupun kita udah berumah tangga, tetap surga aku ada di mama aku, surga istri ada di aku. Kalau secara agama kayak gitu, tapi sih aku kurang paham banget tentang agama, tapi aku tahu dari Ustadz kayak gitu. Makanya aku nanya juga ke siapapun, lu orang tua lu masih ada itu surganya. Apalagi dua-duanya ada surga, ada ininya juga. Jadi Pengen rumah biar keluar dari pengen rumah orang intinya tua, pengen jadi tinggal bersama lagi. Udah ada rumah belum sekarang? Ada rumah Terus di rumah keong pak. Gak ada, lagi mau usaha lah, lagi mau enggak, berusaha. kalau enggak ini nonton Pak Menteri Perumahan. Enggak bisa. Gak bisa, bukan endorse kayak gitu lah intinya. Iya. Minta pisah dari rumah Bangka, entah untuk kontrak atau apapun. Kata Dede sabar dulu, kita kan lagi usaha, lagi kerja, otomatis kan nggak langsung nemu juga uang segitu, nggak kayak dulu punya uang ratusan juta. Sekarang mah ya ada aja lah, alhamdulillah buat rezeki buat anak, buat makan. Tapi masih satu rumah atau udah pisah? Udah beda rumah bang, dia sekarang di Jelambar, saya di Jalan Bangka. bisa rumahnya mungkin udah ada di kamar. Aku sih bang Jumat Sabtu Minggu aku kasih ke beliau. Senin sampai Jumat aku yang antar jemput sekolah. Arjuna, Rabia, sama Lazan kan mau sekolah luar biasa, jadi kita harus semangat lagi. Sabtu Minggu ke sini pak. Ke bini mantan bini saya. Sabtu Minggu. Oh masih bini bang, iya tuh. Iya temen susah banget diajak ngobrol. Pasti buru-buru banget emang udah nunggu. Jaga gila. Rusuh banget sih lagi. Bang Riki ini kan tadi udah dengar juga kita makan Bang Riki banyak membantu. Iya. Itu per bulan ya. Berapa sih tuh boleh tahu Bang? Ada salah satu filsuf ya Dari siapa? Yunani Yang bernama nemu sempak Superman ya. Dia pernah bilang bahwa Bang pertanyaannya gila sih dia. enggak di saat momen sulit kita mengingat, karena di saat kamu lagi terjatuh ada 3 hal deh. Apa tuh? Siapa yang mendorongmu terjatuh? Siap. Siapa yang ada di saat kamu terjatuh? Dan siapa yang membangunkanmu di saat kamu terjatuh? Gitu. Jadi ya berusaha sebenarnya sih, kayak aku juga nggak pernah mengekspos ya, kayak sempat rame kan di TikTok, di sosial media semua setiap Jumat. Cuma kadang-kadang saya suka memang diem-diem gitu loh.
transferin aja udah gitu loh ya, Notif tapi gitu bisa nanti. digunain buat makannya anak-anak, Iya. jajannya, apanya gitu. Cuma Susunya. setiap Jumat saya nggak ngomong aja sama dia. Iya. Tapi dia kayak nungguin. Pas lagi saya lupa, Pak, Jumat nih, Pak. Jumat berkah nih Pak. Waduh, ditagih juga ya. Enggak, Nggak apa-apa. lucu-lucuan Tapi yang penting aja. kan ya Amin. bisa survive lah. Nggak Amin, ada amin. lah sesuatu hal yang nggak bisa selesai. Amin. Untuk pisah rumahnya udah berapa lama? Sebenarnya pisah rumahnya tuh 8 kemarin, 8 Tahun. apa ya? 8 tahun lama amat gue nikah 12 dipisah 8 tahun. 8 apa ya kayak yang pas dia ada tuh di Instagram karena tato gue promoin tuh anjay. Ada 8 Mei. Iya Bang, 8 Mei. Tahu sih. Oh iya, keluarnya dia 8 Mei. Terus sempat aku ajak balik lagi kan ke rumah, nggak mau kecuali kita ngontrak atau apa. Cuman Alasan lainnya nggak ada, benar-benar rumah aja. iya alasan itu. Kalau yang dulu yang Najib bilang jari kete KDRT kan emang udah memaafkan. Terus kata dia ntar gue pisum gini-gini udah lama banget Bay. Kenapa nggak dari dulu? Mungkin dari dulu Dede ada kali di dalam kayak gitulah ibaratnya kan namanya ini kan dimaafin kayak gitu. Wow aja. Ya kayak Enggak, gitu. tapi ini kan kita ngobrol aja ya. Maksudnya sekedar pengen tahu ya, emang sampai sempat melakukan KDRT deh. Jujur. Kalau misalnya Dia saya lihat kayaknya jauh ke arah sana, tapi memang ada gitu. ada cuma dulu banget Pak. Dulu. Dulu banget dulu sekali. Kalau sekarang mah nggak ada, alhamdulillah. Udah nikah. Nikah itu 12 pembahasan tahun. yang dulu ya? Pembahasan yang dulu mungkin karena pas ya nggak tahu lah ibaratnya dia mau speak up kayak gitu entah dari ininya atau gimana. Kenapa nggak dari dulu ngomong ya kan mungkin aku dari dulu udah nggak ada di TV ya kan. Kalau sekarang kan tanggung banget mana kemarin kerjaan cancel semua lah gitu. Oh gitu? Ya nggak apa-apa lah mungkin bukan rezeki Dede. Kan kemarin sempat ada film dari Has Kreatif yang dosa itu Dede main ada 10 titik buat kerjaan. Nah itu tuh uangnya buat ngontrak. Keburu ngomong di Dilan. Ya udah alhamdulillah ini mungkin ini petunjuk dari Allah memang ya udah memang sampai sini aja kayak gitu. Bang Donatus kalau misalkan nanti sampai dibawa masalah KDRT yang udah lama ini dalam gugatan, Itu gimana sih Bang? itu nanti seperti apa? Nanti kita lihat aja petunjuknya dari Suaranya kan agak kita lihat nanti petunjuknya coba dari ini ya gugatannya apa dan sebagainya. Saya rasa enggak lah ya harus karena apa Udah lama ya Bang itu. itu kata luar saya atau perkara itu ya surga laporkan pidana aja kan itu kalau memang seperti visum dan sebagainya. Iya. Kalau enggak ya udah nggak ada itu kita juga nggak tahu kok KDRT-nya sebatas mana kan itu. Dicubit begini juga KDRT ya kan diapain juga KDRT nah sebatas mana dan itu kan harus ada ahli yang menjelaskan visum dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa sih harusnya ini hanya permasalahan mereka aja sih ya mungkin salah paham dan sebagainya sehingga ya ada kemungkinan balik lagi deh. Ya kalau misalnya balik itu nggak tahu lagi lah tanya nyonyanya nih mah ikut aja kan. Kalau kita harapan kita juga ya sebenarnya Baik-baik aja yang terbaik ya deh. Yang terbaik. Ya, Yang terbaik harapan lah. kita juga yang terbaik sih. Tapi Sayang, maafnya masih sayang, sering Dede. Apa? Kalau dibilang sayang. Sayang banget sama Pak Vicky enggak? sayang namanya ke ibu anak-anak ya sayang lah pastinya. Cuman kan kalau misalnya dari beliau aku udah tanya segala macem. Sebenarnya kadang-kadang malam mungkin dia sama-sama nginget gitu. Cuman kan sampai pagi. Cuman masih ada rasa kesel. Kadang-kadang suka keceplosan. Bu, saya bilang, keceplosan. Tapi nggak apa-apa lah namanya. Memanggilnya ibu. Bu, oh iya ibu. Dede manggil istri ibu. Ibu. Istri manggil Dede. Ini paman. Enggak. Kayak Kayak gitu. apa? Apa. dia mungkin mohon maaf ini kan tiap saat juga masih ngomongin soal selingkuh ya tapi udah lama juga sebenarnya. Udah lama bang. Itu gimana dia apakah Kalau tanggapan Dede apa ya? Yang udah lama nggak usah diurut-urut lagi ya bang ya. Ibaratnya kita juga nggak mau. Ini udah kata dia nggak boleh ngomong rekam di digital sama anak ditonton. Dia ngomong kayak gitu terus ya. Saya harus nggak ditanggepin ya gimana? Ditanggepin takutnya. Si Dede NPD atau dia gitu. Banyak yang podcast mau ngajak dia bener gini-gini. Intinya yang dulu kan berlalu. Kalau sekarang kan buka lembaran baru. Dari kemarin yang pas kita lalui di Jalan Bangka. Saya nggak ada uang, saya ada uang, saya balikin lagi ke Reren. Pulang pergi, ditelepon lagi di mana, Sherlock Lab saya lakuin. Yang dulu ya udahlah ibaratnya. Kalau sekarang ada pihak ketiga segala macam ya udahlah biarin aja kayak gitu.